Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam nurturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua, dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita, partai politik menjaga demokrasi kita, masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga, jangan dimusuhi, jangan dikecilkan, karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera, dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, inilah karunia Tuhan, tetapi bersatu adalah pilihan manusia.
kita yang harus menentukan, kita harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis, karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan, karena latar belakang kita berbeda-beda, tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan, dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya, bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut, karena ada yang menjaga di situ muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi dengan rasa keadilan dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi, bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi luar biasa, dan dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa maju. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Pilpres 2029 ini 3,5 tahun lagi ya, dan ini nggak terasa sebenarnya teman. Ya, bagaimana strategi politik ini sudah mulai terbaca teman-teman ya. Sudah mulai terbaca. Anies dideklarasikan oleh Gerakan Rakyat itu di awal Januari kemarin. Prabowo ini sudah sekitar 4 partai yang menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Ya, ada Demokrat, ada PKB, ada Golkar, bahkan Gerindra ya, partainya presiden sendiri. Ini artinya peta Pilpres sudah terlihat Anies dan Prabowo, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana calon yang lain? Siapa yang berpotensi menjadi wakil Anies dan menjadi wakil Prabowo, ya kan? Kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto, ya, partai-partai koalisinya sekarang, teman-teman, ya, itu seolah-olah diam membisu, ya. Siapa yang akan mereka dukung sebagai wakilnya Prabowo ya. Karena Gibran ini teman-teman tidak disebut ya. Gibran nggak punya partai ya. Gibran sekarang nggak punya kekuatan. Bapaknya sudah pensiun ya kan. Yang mempunyai kekuatan superpower saat ini adalah Prabowo sebagai presiden ya kan. Tentu ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Artinya bahwa Gibran ini bisa saja didepak teman-teman ya, dari pencalonannya 2029 nanti ya, alias nganggur ya, karena nggak ada partai yang mendukungnya. Dan kalau kita melihat, jika kemudian Gibran maju sebagai capres nanti teman-teman ya, itu terserah ya kan, karena Gibran kan ada PSI ya. Yang jelas bahwa bagaimana dengan Anies ya, Anies ini adalah tokoh yang masih sangat kuat, berpotensi menjadi kompetitornya Prabowo Subianto ya. Jika Anies ini kembali bersama dengan AHY, tentu ini sangat luar biasa ya. Karena AHY biar bagaimanapun adalah terahnya SBY teman-teman. Ya, ini masih mempunyai kekuatan karena bagaimanapun AHY
figur anak muda yang sangat diminati juga ya, tidak kalah dari Gibran ya. Apalagi AHY mempunyai partai, mempunyai basis massa dan kekuatan yang sangat luar biasa ya. Itu menjadi pertimbangan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.